Ini kita lagi ngopi di salah satu warkop ya di Kediri. Saya ngopi sama teman saya, Ya, namanya Mas Luki. Ini ya, salah satu teman saya yang ambil jalur psikologi atau dia juga salah satu psikolog di Kediri. ya betul Pak sih. Kita lagi hangat, Salam bah. kenal teman-teman Oh semuanya. iya, teman-teman YouTube ini salam kenal. Dia baru masuk YouTube saya, Ya, ini terima baru kasih masuk Pak sih ya udah diberi kesempatan barangkali barangkali kita bisa tukar cerita, tukar saling cerita. mengisi ya kan. Siap-siap. Ah, Kita kita tertarik sama kasus-kasus yang baru ini ya, yang ada di sekitar kita di Jawa Timur. Ini ada Apa itu Pak sih? yang lagi naik daun adalah Yakuza. Yakuza. Yakuza Manages ya, ya Yakuza Yakuza Manages. Manekis ya Pak sih ya. Betul sekali. Oh, ya, ya, ya. Itu lagi viral karena membantu mediasi kasus penganiayaan anak kebutuhan khusus. Ini teman saya Ya, yang ya. nongkrong di warkop ini memang spesial pakai telur, Iya, seorang iya. psikolog dari lulusan UIN Kediri. Iya. Ya kan kamu Oh, lulusan UIN Kediri ya? bukan psikolog sih Pak sih ya, tapi pernah belajar tentang psikologi gitu Oke, ya. oke. Tahun berapa lulusnya? Eh, Baru 2024, baru kemarin. 2024. Heeh. Alhamdulillah. Ya. Siap-siap. Kasus penganiayaan terhadap seorang anak berkebutuhan khusus di Ngawi. Ya. Ini berakhir dengan penyelesaian secara damai melalui mediasi Yakuza Manages bersama pemerintah desa setempat ini. Hmm. Coba kalau nggak ada Yakuza ini, nggak ada penyelesaian ini. Akan terus Hmm. eh, ada pembulian dari para tersangka terhadap anak ABK ini di Ngawi ya. Kejadian di Ngawi ya Pak Iya, sih ya. jadi di Ngawi. Kejadiannya di Ngawi. Kalau teman-teman mau baca artikelnya secara Utuh ya, utuh, barangkali itu utuh. banyak dijumpai di internet ya. Betul betul. Ada di Instagram, saya juga nemu di Di Facebook juga ada. Kamu IG nemu di mana? officialnya juga Di IG ada officialnya di Yakuza Yakuza Manekes, Manis juga ada. teman-teman. Mm. Dan saya juga menemukan artikelnya di salah satu website yaitu di min.co.id. Teman-teman Hmm. nanti bisa baca juga itu. Ya, Itu lengkap lah ya kalau mau ceritanya cari ya. anak ABK, anak berkebutuhan Hmm. khusus, itu kan mengambil jajan ya. Mm-mm. Mengambil jajan sepele sebenarnya kasusnya itu Kang ya. Iya, iya, iya. Sepele. Terus mengambil jajan, Mengambil jajan. kemudian eh, terus ketahuan, terus dipukuli. Mm. Gimana kan anak itu kan anak ABK itu pasti punya faktor ekonomi yang mungkin dia ngambil tuh karena kelaparan dia kan. Mungkin faktor ekonominya nggak sama Hmm, dengan anak-anak yang lain gitu ya Pak hmm, sih ya untuk kasus hmm, ini ya. hmm. Mm-mm. Itu Bagaimana seharusnya memahami perilaku anak kayak gitu? Kamu sebagai psikolog itu gimana? untuk saya Ngasih yang hukuman, ngasih sanksi atau gimana oh, kalau ada kejadian kayak gitu di tempat yang lain? mm, kalau saya ya sedikit ya Pak sih ya Hmm, pernah belajar di psikologi itu. Jadi kalau untuk anak ABK itu memang ada perilaku yang terkadang untuk orang umum ya Pak sih ya iya, kadang terlihat eh, maaf ya dalam tanda kutip misal ya iya, tidak sama misal ada yang nyeleneh dari sikapnya atau hmm, bicaranya bahkan kesukaannya kan kadang eh, intinya beda gitu sama anak-anak yang lain. Nah, penyikapannya itu ya apapun dalihnya, apalagi di konteks dari kronologi yang dimuat di laman pemberitaan mhm. itu kan mengambil ciki Pak Ci. Mengambil ciki. Ngambil ciki terus Ciki langsung itu di jajan ya sebenarnya, iya, jadi makanan ringan. di samping anak ABK juga anak
dia di bawah umur. Harganya nggak seberapa juga kan. Betul, di samping itu kan juga bisa lah kita komunikasi ngobrol, Hmm, kenapa kok ngambil, mana uangnya, barangkali iya, kamu dari mana, rumahnya mana, kan bisa juga kan. harusnya seperti itu ya. Iya, oh, jangan langsung dipukuli, kasihan. Iya, Mm-mm. iya kan. Itu ABK-nya jenis apa itu kamu tahu nggak itu? Setelah Kalau baca berita itu. ya kemarin ya, kemarin Hmm, tuh lihat hmm, di IG officialnya Yakuza hmm, Manekis tuh dijelaskan bahasanya anak berkebutuhan khusus gitu Pak sih. hmm, Nah, untuk jenisnya itu saya kurang begitu begitu tahu soal hmm, itu. Jadi memang untuk gambaran luasnya itu anak berkebutuhan khusus itu. Jadi harusnya di apa klarifikasi dulu atau digali Iya informasinya ditanya, dulu gitu ya. kamu kok ngambil Ciki? Kamu anak mana? Tinggal Hmm, di mana? Itu kan. hmm, Itu itu umum aja sih Pak sih ya. hmm. Oh iya umum lah. Mm-mm. Terus kalau sudah Tanya. kejadian ditanya-tanya kayak gitu kok masih ngambil? Itu kira-kira kayak gitu treatment selanjutnya gimana? Yang jelas nggak harus mukul. Ada beberapa pilihan opsi, Hmm, treatment, cara menyelesaikan persoalan tuh ininya jangan pakai kekerasan. kekerasan. Itu endingnya ya seperti itu kan. Dampaknya Eh, apa kira-kira kayak gitu? ya hukum ya pasti ya kalau mukul itu kan Hmm, kita negara hukum ya harus siap. Kalau berani mukul ya harus berani menanggung menanggung konsekuensinya kan. konsekuensi karena Mm-mm. berbuat kekerasan. Nah ini ABK eh, kan anak di bawah umur iya pastinya ya. ini bagusnya Yakuza Manekis ya. Hmm, Eh, bisa menjadi apa apa ya istilahnya ya cepet mediator. tanggap terus dan itu kan juga saya lihat di Bisa beberapa menjadi postingan juga hmm, berkolaborasi dengan beberapa eh, LSM ya mungkin ya ya Pak Siak organisasi sama yang responsif kan gitu polisi ya. juga. Iya, jadi aku memang keren banget sih itu. Utamanya saya kan belajar psikologi jadi memperlakukan ABK ya nggak bisa seperti ini kan Kira-kira gitu. mengapa sih anak ABK itu orang dewasa itu bisa melakukan kekerasan pada anak itu kenapa kayak gitu? Apalagi itu anak Hmm, berkebutuhan khusus. ya mungkin kalau akar perilaku dari anak-anak itu cara menyelesaikan masalah dengan kekerasan itu mungkin dari Hmm, kebiasaannya juga bisa, faktor lingkungannya juga bisa, teman-teman pergaulannya bagaimana, kan itu juga akhirnya mempengaruhi dari si anak mengambil keputusan cara menyelesaikan masalah. Di sisi lain kan juga dari diri sendiri, ya, utamanya dari lingkungan keluarga sejauh mana eh, dari pola itu ya lingkungan keluarga juga utamanya orang tua memberikan itu itu pengertian tentang itu. nah kira-kira menurut kamu sebagai orang yang pernah belajar psikolog ya, Ya, penyelesaian secara damai yang dilakukan oleh Yakuza dan pemerintah setempat untuk dapat eh, memberikan uang, memberikan permintaan maaf dan uang kompensasi itu ya. sebagai kompensasi Mm-mm. itu kira-kira dapat membantu memulihkan psikologisnya anak itu enggak? Kira-kira kayak gitu. Kalau tentunya kita butuh pemberitaan lebih lanjut ya Pak sih ya Hmm, terkait nanti dari utamanya dari desa setempat tuh hmm, tentunya kan sudah ditindak ini ya iya, kan Yakuza juga sudah memberikan apa dukungan iya, utamanya untuk menyelesaikan masalah hmm, untuk kompensasi berupa uang tentunya itu mungkin untuk membantu pemulihan oh, oh, dia secara fisiknya ya. iya, Tapi untuk pemulihan dia secara mungkin rasa trauma itu kan juga perlu selain orang tua peran peran utamanya teman-teman di lingkungannya sekitar itu bagaimana. Ya intinya gini, jadi perlu beberapa waktu atau bahkan setiap orang kan beda-beda sih ya untuk iya, iya. menyembuhkan traumanya. Kan aku Hmm, baca itu kan pastinya belum tahu sih Pak sih ya. Yakuza Manages Ngawi Mm, mm, mm. eh, memberikan mediasi dalam bentuk kompensasi
Masing-masing pelaku sepakat memberikan ganti rugi 2 juta sehingga totalnya adalah 6 juta sebagai santunan untuk membantu biaya pengobatan. Itu Iya, menurutmu tepat nggak? ya tentunya Udah tepat itu belum? sudah melalui pertimbangan sih Pak sih. Jadi saya yakin Hmm, Yakuza dari Yakuza Manheges kemudian dari pemerintah setempat tuh sudah mempunyai prosedur gitu cara hmm, penyelesaian ini bagaimana. oke. Saya rasa sudah tepat sih Pak sih. Ya itu Tepat. mungkin usaha yang menurut mereka Iya, paling terbaik ya saat iya, itu menyesuaikan kondisi di lapangan di iya. Ngawi itu. Mm-mm. Nah, kira-kira bagaimana peran keluarga dan masyarakat ya agar Iya, korban seperti ini, kejadian seperti ini tidak terjadi lagi mm-mm. untuk di tempat lain atau di tempat yang sama. Iya, Seharusnya peran keluarga dan masyarakat itu kita kan di Kediri juga ya. Ya kemungkinan betul. juga bisa kejadian di Kediri karena ada anak Iya, ABK terus kemudian mm-mm. ngambil gitu. Seharusnya peran keluarga dan masyarakat itu gimana? Kamu kan Iya, punya keluarga juga ya. Terus kita juga hidup bermasyarakat itu seharusnya gimana? iya. Ya tentunya kalau barangkali kalau ada masalah Hmm. yang membuat hati kita tuh misal panas, Ya, kepala juga panas gitu kan. Dalam ajaran agama kan kita dianjurkan untuk itu utamanya itu menyelesaikan persoalan itu dengan di agama kan diajarkan musyawarah, bermusyawarah ya. komunikasi, Ya. terus kemudian kalau cara kita bersosial hidup biar sehat, Hmm. jangan apa ya namanya ya. Kalau dibilang jangan ya apa Pak sih kata-kata yang tepat ya. Jadi intinya gitu, menghindari barangkali cara-cara penyelesaian dengan cara memukul sebisa mungkin. Mm-mm. Hmm. Menahan diri ya, Pak Jangan sih ya. memukul, jangan memukul ya. Ha-ha, Oke. memukul. Harus musyawarah dulu. Ya, terus di lingkungan pemerintah desa pun itu juga kita kan juga temui bahwasanya sosialisasi itu juga saya kira perlu di Hmm. lebih sering gitu ya, Iya. utamanya dalam menyikapi anak PK mungkin dari dinas dinas sosial terkait mungkin bisa memberikan apa? Saya yakin sudah melakukan ya mungkin untuk yang di desa ini ya, Hmm, iya Pak ya. Sia. Itu juga lebih disemarakkan lagi sosialisasi tentang bagaimana penyikapan kita terhadap ABK. Apa kita perlu misal anak itu di bawah umur perlu Hmm. untuk sekolah lagi kita berikan fasilitas ke pendidikannya mungkin pendidikannya bisa ditingkatkan lagi kan sekarang ada sekolah inklusi jadi anak-anak Iya. ABK itu bisa sekolah di SD, MI Ada dan program lain-lain inklusi ya ya. jadi ada program khusus pemerintah itu punya program khusus namanya program inklusi kan Hmm. jadi ABK itu anak ABK bisa masuk Hmm. dengan tidak dituntut nilai seperti anak-anak biasa. Jadi Hmm. antusias mereka juga dinilai, dihargai. Jadi barangkali dengan kondisi seperti itu, misal uh, lebih kita harapannya lebih lebih baik lagi kan. Bisa jadi kemungkinan di Ngawi itu belum ada sekolah inklusi itu ya yang ngajari anak-anak bisa jadi. Kalau di Kediri ada nggak? Kalau di Kediri banyak sih Pak si Banyak. Abdillah Oke, ya. siap-siap. Banyak Di referensi ya Ngasem kamu ya. ada, Di Ngasem di ada. namanya MIA Ta'awun ada. Ya, Ya, oke. itu Salah bagus satu juga sih merek Pak sih ya, ya. salah satu sekolah juga ya. Oke. Iya, Oke, harapan kita ya menurut saya semoga Yakuza ini bisa konsisten untuk menegakkan kebaikan ya, menjadi ya, mediator, membantu Bismillah ya. polisi dan lain-lain, membantu masyarakat Untuk itu. Kalau kamu masyarakat. sebagai psikolog gimana tanggapannya tentang Yakuza ini supaya eksistensinya tetap diakui masyarakat gitu? Yang menyambung tadi Pak sih ya. Mm-mm. Mungkin di Ngawi itu untuk pendidikan inklusinya ya saya kira sudah nggak tahu ya Pak sih ya persisnya seperti apa. Mm. Yang jelas itu bisa menjadi sarana Pak sih untuk pendidikan si anak ABK tadi misal. Siap, siap. Nah, untuk Amin, amin, amin. Yakuza Yakuza Menekis itu saya kalau saya lihat
apa waktu launching ya pasti ya. Oh, oh. Wah itu pasti parah itu komentar dari apa netizen ya. Iya, Ada yang macam-macam lah pokoknya. ya Nah ternyata intinya ternyata Yakuza Manekes itu memang difungsikan untuk membela yang lemah seperti itu pasti salah satu dari yang saya ingat ya. Bela yang oke. lemah. Terus kemudian beberapa kasus yang menyeret oknum ya oknum-oknum Hmm, apa oknum apa? yang Oknum pesantren lebih ya? Atau iya oknum itu masyarakat atau ya itu oknum oknum pemerintah? yang bertindak menyalahi itu bejat lah Hmm, ya hmm. bilang gitu. Nah itu Yakuza Manekes memang getol terang-terangan ayo kita kalau kita apa ya berani kita bertindak gitu jadi memang tidak ada yang menghalang kalau Iya, masalah ya salah di kalau dalam agama Islam itu amar ma'ruf nahi mukarnya betul betul dapat Pak ya sih gitu ya, mantap udah dapat ya. keren keren Keren, ya oke. bisa Manekes tuh saya yakin netizen yang kemarin waktu launching ngehujat ya Hmm, itu juga kesel ya pasti ya siap, siap.